Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Amel dari mahasiswa Gizi Langka. Bakal sedikit kasih tahu kalian tentang pentingnya gizi seimbang. Sebelum itu, aku punya poster buat kalian tentang gizi seimbang. Kasih. Begitu. Kalian boleh baca-baca dulu sebentar. Oke. Nanti kita lanjutin buat aku jelasin materinya ya, teman-teman. Kita mulai ya, teman-teman. Gizi seimbang di masa remaja itu apa sih? Sebelum aku mulai, aku mau tanya, kamu umurnya berapa? 13. Kamu? 13. Kamu 10. Iya. Jadi kalian itu bagian dari yang namanya fase remaja. Kalau menurut WHO, remaja itu penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun. Jadi kalian termasuk dari orang-orang yang disebut sama remaja ya, sebagai remaja gitu. Terus ada gizi seimbang. Apa sih gizi seimbang itu ya? Gizi seimbang itu susunan makanan sehari-hari kita yang kita makan sehari-hari ini yang nggak mengandung zat gizi dengan jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan sila gizi seimbang. Jadi apa yang kita makan itu sehari-hari itu namanya zat gizi kan. Gizi seimbang itu kalau dibilang itu kita makan beragam, kayak misalnya nasi, lauk pauknya ada lauk nabati, lauk hewani kan, ya itu gizi seimbang itu. Jadi kita makan semua jenis zat gizi gitu ya, buat memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kenapa sih zat gizi seimbang di masa remaja itu penting banget gitu ya? Karena masa remaja itu disebut sama masa growth spurt atau pertumbuhan yang sangat cepat. Kenapa jadi penting? Karena pas fase pertumbuhan yang cepat di kalian ini, kebutuhan gizi kita jadi tinggi. Kayak misalnya buat berat badan, buat tinggi badan, terus buat otak kita, kan kita butuh ya, kita butuh banget tuh buat penuhin kebutuhan kita, apalagi yang sekolah kan. Ya walaupun sekarang di rumah, cuma kan tetap ya kita butuh buat mikir kan ya. Terus kita butuh zat gizi juga buat tinggi kan ya gitu. Jadi itu kenapa pentingnya zat gizi. Gizi juga biar kayak aku bilang tadi, gizi itu bikin kita pintar ya. Kalau misalnya zat gizi yang kita makan itu bahan-bahannya dari yang bermanfaat, bukan bermanfaat ya, apa ya namanya, memiliki zat gizi yang baik, kayak misalnya di telur banyak proteinnya tuh, jadi kita tubuh kita dapat protein yang cukup kan ya, jadi kayak gitu teman-teman. Makanya zat gizi itu penting, zat gizi seimbang itu penting biar semua kebutuhan dalam tubuh kita itu terpenuhi gitu. Makan makanan yang beraneka ragam. Kenapa sih kita harus makan makanan yang beraneka ragam? Karena di zat gizi satu itu nggak semuanya ada zat gizi gitu loh. Jadi misalnya nasi nih, nasi tuh ada karbohidratnya, ada proteinnya sedikit gitu, ada lemaknya tapi sedikit gitu kan. Jadi kita butuh zat gizi lain buat mencukupi kebutuhan kita. Nah, dipakai apa tuh? Pakai makan makanan yang beragam. Kayak misalnya kita makan nasi, pakai apa? Pakai ikan, pakai ayam gitu. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan tubuh kita gitu loh, biar zat gizi kita seimbang yang ada dalam tubuh. Karena kita lagi butuhnya zat gizi ya buat pertumbuhan gitu. Menjamin terpenuhinya kecukupan sumber zat. Jadi yang zat-zat itu yang tadi makan makanan itu zat gizi itu ada zatnya kan. Nah, di dalam tubuh itu ada 3 jenis sumber zat. Ada yang buat sebagai tenaga, ada yang buat sebagai pembangun, ada yang buat sebagai pengatur. Kalau tenaga itu buat apa sih di tubuh kita, buat apa gitu? Buat menunjang aktivitas sehari-hari, kayak kita buat jalan, buat lari gitu kan, buat turun tangga, naik tangga, terus buat ya main kayak gitu. Itu buat sumber tenaganya. Pokoknya kayak buat kita nggak lemes lah, itu namanya buat sumber tenaga.
zat pembangun. Zat pembangun itu buat apa sih? Buat pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan. Kayak pembangun itu buat perbaikin sel-sel tubuh kita yang rusak kayak gitu kalau pas kita lagi sakit. Terus buat kecerdasan otak kita kan ya, biar kita pintar. Makanya kita butuh yang namanya zat pembangun. Terus yang ketiga ada zat pengatur. Zat pengatur itu fungsinya buat apa sih? Buat lancarin kerjanya fungsi-fungsi organ tubuh kita. Misalnya ada fungsi organ tubuh kita kan banyak ya, ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal, ada hati, dan lain sebagainya ya. Nah itu semua butuh yang namanya zat gizi buat mereka bekerja dengan optimal gitu. Contoh dari zat tenaga itu apa sih? Pertama ada beras. Beras itu kayak yang biasa kita makan itu jadi nasi ya. Selain nasi kita juga bisa makan jagung, gandum, ubi kayu, ubi jalar, terus kentang, terus sagu, terus roti sama mie. Itu sebagai zat dari yang bersumbernya buat zat tenaga, dari zat tenaga. Terus yang kedua ada sebagai zat pembangun. Contohnya dari lauk nabati dan hewani. Yang nabati itu contohnya kacang-kacangan, tahu, tempe, itu nabati gitu. Terus ada dari sumber hewani, contohnya telur, ikan, ayam, daging, susu. Terus serta olahan dari susu kayak keju, yogurt kayak gitu. Terus yang ketiga fungsinya sebagai zat pengatur. Contohnya dari mana sih kita dapat zat pengatur itu? Dari sayur-sayuran sama buah-buahan. Kenapa? Karena mengandung berbagai vitamin dan mineral. Makanan yang mengandung zat sumber tenaga, pembangun, dan pengatur sama aneka ragam jenisnya itu bisa memenuhi kebutuhan kita. Jadi biar tubuh kita jadi optimal baik dari kuantitas maupun kualitas ya. Karena pertumbuhan sama perkembangan itu jadi penting. Teman-teman bisa lihat ya di sini ada 4 pilar gizi seimbang. Jadi gizi seimbang itu punya 4 hal yang penting. Jadi apa itu 4 pilar gizi seimbang? Yang pertama, kita harus mengkonsumsi aneka ragam pangan. Yang kedua, membiasakan perilaku hidup sehat. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Yang keempat, memantau berat badan. Yang pertama, konsumsi aneka ragam makanan. Apa sih konsumsi aneka ragam makanan itu? Jadi, konsumsi aneka ragam makanan itu kayak yang tadi aku jelasin ya. Jadi, kita harus makan makanan yang beragam, gak cuma karbohidrat doang. Kita makan nasi doang gitu kan, atau makan mie doang. Kita kan harus dapat zat gizi lain dari telur, misalnya dari tempe, dari tahu gitu kan. Dari vitamin dan mineral juga dari buah-buahan, sayuran kayak gitu. Biar apa sih konsumsi aneka ragam makanan itu? Biar tubuh kita punya semua jenis makanan yang dibutuhin, punya semua jenis zat gizi yang dibutuhkan sama tubuh biar tetap sehat. Yang kedua, membiasakan perilaku hidup bersih. Kenapa? Karena hidup bersih itu mengurangi resiko terkena penyakit infeksi yang nantinya dapat mempengaruhi status gizi kita. Jadi kalau misalnya kita sakit penyakit infeksi gitu, berarti kan tubuh kita butuh zat gizi yang lebih lagi ya, zat gizi yang lebih gitu. Makanya kita harus hidup bersih dan sehat biar mengurangi resiko kita terkena itu gitu. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik. Kenapa penting melakukan aktivitas fisik? Soalnya buat menjaga kebugaran, meningkatkan fungsi jantung kita, paru-paru kita, otot juga, sama menurunkan resiko obesitas. Itu yang paling penting ya teman-teman, biar kita nggak kena penyakit obesitas yang kebetulan itu, karena nggak pernah melakukan aktivitas fisik gitu. Oh gitu ya? Iya. Nah, terus yang keempat ada memantau berat badan nih, biar menurunin resiko obesitas juga nih. Jadi kalau kita ini apa namanya buat diri kita seimbang itu kita harus memantau berat badan kita. Caranya gimana sih? Dengan menghitung indeks massa tubuh kita. Caranya gimana? Caranya kita harus ukur berat badan kita, sama kita juga harus ukur tinggi badan kita.
Nah, berat badannya berapa? Misalnya berat badannya 40 deh, 40. Terus tinggi badannya 150. Nanti kan 150 cm ya. Nanti 150 cm itu kita ubah jadi meter, jadi 1,5. Nanti dikali 2, 1,5 dikali 1,5. Maksud saya pangkat 2. Jadi 1,5 kali 1,5. Jadi nanti berat badannya yang tadi dibagi sama tinggi badan tadi yang bentuknya meter dikuadratin itu. Terus nanti hasilnya range-nya itu belasan sampai puluhan angkanya. Nah, kalau yang dia dapatnya kurang dari 18,5 itu dia kurang, maksudnya dia kurang gizi gitu. Kalau di range 18,5 sampai 25 dia normal. Terus kalau yang dia dan lebih dari 25 sampai 30 namanya kelebihan berat badan. Kalau lebih dari 30 namanya obesitas gitu. Coba kita boleh Berarti ya? kalau yang berat badan 50 itu obesitas? Enggak dong, tergantung tinggi badannya dulu. Coba kita hitung. Di sini ada yang berat badannya berapa? Yang mau coba? Aku 32. 32. Tinggi badannya berapa? Nggak tahu belum ngukur lagi. Terakhir? Terakhir 132 juga. 32. Jadi 32 dibagi 1,32. Kayaknya kurang gitu ya. Setelah aku hitung ternyata hasilnya 18,39. Jadi kamu termasuk yang gizi gitu. Kita berat badannya tambahin ya biar bisa seimbang gitu. Terus selanjutnya ada ini isi piringku. Apa sih isi piringku itu? Jadi isi piringku ini buat nunjukin berapa banyak kan yang kita makan buat memenuhi kebutuhan kita. Jadi misalnya di sini ada makanan pokok nih 2/3 dari setengah piring. Lihat ya di situ ya, ada 2/3 dari setengah piring itu buat makanan pokok kayak nasi tadi ya yang buat zat pembangun itu. Zat tenaga itu ada nasi, ada mie ya, contohnya ada bihun kayak gitu. Itu makanan itu namanya makanan pokok. Yang kedua ada sayuran, dia sama kayak makanan pokok 2/3 dari setengah piring gitu. Jadi kita harus makan sayur sebanyak itu gitu. Terus 1/3 masing-masing dari setengah piring tadi ada buat lauk pauk sama buah-buahan. Lauk pauknya tahu kan yang kayak daging, tempe, tahu kayak gitu, lauk pauk ikan gitu. Terus buah-buahan kan banyak banget ya buah-buahan, ada apel, anggur, terus kiwi, boleh apa aja bisa. Ini ada contoh menu mudah tapi bergizi. Contohnya buat sarapan sih. Buat sarapan itu ada lontong sayur. Kan lontong sayur itu ada sayur labunya ya, tapi itu harus kita makan biar kita dapat makan sayurnya gitu, dapat dari sayurnya. Ditambah telur bulat kayak telur rebus gitu, sama pakai tahu. Terus kita tambah setelah makan itu kita makan buah-buahan juga, sama jangan lupa kita minum air putih buat kebutuhan air mineral tubuh. Terus contoh lain dari menu mudah tapi bergizi yang biasa kita bisa temuin sehari-hari di rumah, ada roti tawar. Kita bikin sandwich. Jadi ada roti tawar 2 lembar, pakai isinya telur ceplok itu ya, sama pakai selada segar. Terus ada tomatnya diiris. Jadi kan kayak sandwich ya. Itu mudah banget kan kita dapetin biar kita dapat gizi seimbang. Ditambah jangan lupa buah sama kita minum air mineral. Oke? Yang selanjutnya ada kebutuhan zat gizi di masa remaja. Kan kita lagi butuh-butuhnya
Jadi yang kita perluin apa aja sih kebutuhan zat gizi yang harus kita penuhi? Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada sayur-sayuran sama buah-buahan. Yang termasuk di dalamnya itu zat gizi mikro lainnya. Ada mineral, vitamin, kayak gitu adanya di dalam buah-buahan sama sayur-sayuran. Yang pertama karbohidrat. Karbohidrat kan tadi fungsinya buat sebagai tenaga ya di dalam tubuh kita ya. Contohnya tadi beras, umbi-umbian, jagung, mie, bihun, itu contoh dari telur. Tapi nanti masuknya protein dia. Ya, jadi kalau misalnya karbohidrat itu makanannya yang berat-berat, Mie sama nasi nggak boleh. Itu bukan nggak boleh. Oh iya, maksudnya itu maksudnya salah satu contoh dari zat gizi karbohidrat yang mengandung karbohidrat. Berarti kita nggak boleh makan mie setiap hari. Nggak boleh, tentu boleh, saja. Jadi mungkin boleh ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali lebih baik gitu kan, asal jangan terlalu ini ya, terlalu apa namanya? Boleh tidak? 3 hari sekali. Lebih baik lebih jarang ya, soalnya dalam mie itu ada kandungan natrium yang tinggi. Jadi kalau kita Nggak boleh. saya tidak bisa berpromosi di sini. Jadi ya boleh makan mie tapi jangan sering-sering karena kandungan natriumnya bisa jadi kita kena hipertensi ataupun penyakit lainnya karena natrium di dalam tubuh kita itu tinggi gitu. Terus yang selanjutnya ada protein. Protein ada 2, protein nabati sama hewani. Contoh dari yang nabati itu Kacang-kacangan. terus nabati. apa lagi nabati? Terus tahu, Ya, satu terus tempe, ya, betul. Kalau dari hewani daging, betul, terus ayam. ya terus betul, apa lagi? Ikan. Ya betul, dan lain-lain sebagainya ya. Terus ada lemak sebagai sumber zat tenaga juga. Selain karbohidrat, kita juga butuh lemak buat sumber tenaga. Wah, bedanya sama karbohidrat, kalau lemak itu dia disimpan di tubuh kita yang biasanya jadi kayak bilang ya, lemaknya banyak banget kayak gitu-gitu. Nah, karena itu lemak juga penting, tapi kita nggak boleh makan makanan tinggi lemak yang terlalu banyak. Iya betul. Contohnya itu bisa dari minyak, mentega, tapi di daging-dagingan juga punya kandungan lemak yang agak tinggi juga ya teman-teman. Terus ada sayuran sama buah yang fungsinya sebagai zat pengatur. Jadi di dalam buah sama sayur itu ada mineral sama vitaminnya. Bisa terus ada seratnya juga tuh, apalagi di sayur-sayuran ya. Serat itu buat apa sih? Buat lancarin buang air besar. Nah bener banget, supaya kita buang air besarnya lancar. Kita butuh serat yang cukup di tubuh kita. Terus kita butuh vitamin A misalnya. Vitamin A banyaknya di mana coba? Yang tahu nggak? Jeruk. Vitamin C. Vitamin C kalau jeruk. Vitamin A apa ya? Buat mata kalau Wortel. nah, betul banget. Terus ada vitamin B1 dari sereal. Terus vitamin B6 sumber banyaknya di pisang. B12 di daging. Vitamin C tentu kita tahu ya di jeruk. Vitamin D nih, vitamin D ini Sinar matahari. iya, belum dong. Vitamin D ini yang paling banget gampang kita temuin ya. Karena dia dari sinar matahari pagi gitu. Makanya kan sering-sering kita harus jemur pagi-pagi apalagi buat Kalau bayi. kita ngejemur di sore hari itu sehat atau tidak? Hitam. Siang itu apa baik banget sih, kalau siang pokoknya nggak baik banget soalnya ada sinar ultraviolet ya yang bisa masuk ke dalam tubuh ke kulit kita yang bisa nyebabin kanker kulit. Jadi makanya yang bagus tuh kalau buat apa namanya buat dapetin vitamin D itu di pagi hari, buat biasa orang-orang ibu-ibu jemur bayinya gitu biasa disebutnya gitu. Terus ada vitamin E, vitamin E itu banyaknya di bayam. Terus vitamin K banyaknya di anggur. Terus ada mineral itu yang paling banyak dibutuhin apalagi masa remaja, kalsium ya buat tulang sama fosfor itu. Jadi buat nguatin tulang-tulang kita biar nanti di kemudian hari kita nggak menyesal karena bisa jadi kita kena penyakit osteoporosis gitu. Ya,
osteoporosis itu kerapuhan tulang. Jadi nanti tulangnya kotor. tulang juga nanti keropos gitu. Jadi sedikit-sedikit gitu. Iya, jadi Sedikit-sedikit patah. ya bisa jadi, apalagi ada yang ini ya, apa namanya, mungkuk tuh, ini bisa jadi ada kelainan sama ininya. Jadi kita harus makan banyak mineral, nggak banyak juga sih, kita harus cukup di kalsium misalnya dari susu tuh ya. Apa sih manfaat gizi seimbang buat kita? Manfaatnya itu pertama, maksimalin pertumbuhan fisik sama kognitif ya. Fisik kita biar kita tinggi, biar kita berat badannya banyak, nggak kurang gitu kan ya. Berarti tadi dia kurang ya berat badannya? Iya, jadi dia harus makan banyak zat gizi ya, makan makanan yang banyak yang bergizi biar dia naik zat gizi ininya, status gizinya jadi normal, nggak kurang gizi. Kayaknya kamu juga deh. Terus kognitif itu buat ini, buat apa namanya, buat pertumbuhan ini kita, kognitif kita tuh kayak buat kita belajar kayak gitu ya, buat biar kita lebih fokus saat belajar, ya enggak, kalau bilang bisa dibilang biar nggak lelet atau lemot gitu. Terus manfaat lainnya ada memberikan cukup cadangan zat gizi dalam tubuh agar kita nggak mudah sakit ya. Jadi kalau misalnya kita buat, kalau misalnya ini sih kalau sekarang lebih biasa didengarnya kuatin imun ya, kuatin imun kita gitu kan, imunnya yang bagus biar kita nggak gampang kena penyakit. Kan banyak tuh ya yang sekarang lagi penyakitnya lagi banyak banget kan. Nah, kita harus jaga imun kita biar kita nggak kena penyakit gitu. Nah, terus manfaat yang lainnya, konsentrasi belajar meningkat ya. Jadi kan kita nggak lemes ya, kalau zat gizi kita cukup nih, kita nggak lemes, nggak akan lesu gitu kan. Terus kita juga lebih berantusias dalam aktivitas, sama ya kayak tadi, nggak sama konsentrasi belajar meningkat, jadi nggak lemes gitu. Jadi banyak ya, jadi kayak aktif gitu. Aktif ya Bun? Terus ada akibat dari gizi nggak seimbang. Kenapa? Ada akibat karena gizi kita kan butuh ya. Kalau misalnya gizi kita nggak terpenuhi, maka ada akibatnya dong ya. Nah, akibatnya pertama rentan terkena infeksi karena zat gizi dalam tubuh kita penting. Kurang juga ya, jadi kena infeksinya tuh gampang. Jadi berhubungannya sama imun. Infeksi apa? Infeksinya misalnya bisa dari diare tuh infeksinya, ya misalnya mudah terkena penyakit infeksi lainnya. Banyak sih, nggak cuma penyakit infeksi sebenarnya ya, bisa karena sariawan juga kan karena kurang dari vitamin C ya, kurang vitamin C. Kalau besinya Bambang itu kurang apa? Kayaknya kalau itu kebanyakan makan es ya, sama kebanyakan makan makanan manis terus nggak sikat gigi gitu. Itu kesehatan gigi kalau itu. Jadi banyak iya, jadi banyak sikat gigi, jangan lupa itu pagi sama malam sebelum tidur, karena kalau dari pagi sampai sore iya boleh itu apa gitu, cuma ya jangan terlalu dapat habis makan banget ya, soalnya nanti kan makanan ada yang masih tertinggal di mulut, nanti hilang semua dong zat gizi yang masih tertinggal di mulutnya sama kita keluar sama sikat gigi gitu. Terus akibat lainnya ada kegemukan karena kelebihan zat gizi itu. Jadi kita makan banyak banget kan, gendut tiba-tiba. Terus kena udah kegemukan, kelebihan berat badan, jadi obesitas, susah nanti nyembuhinnya itu. Terus ada KEK atau kekurangan energi kronik. Jadi kalau kekurangan energi kronik emang sering banget sih di masa remaja ya. Ini karena dia kurang protein, kurang zat gizi juga. Jadi kita harus memperbaiki supaya si KEK ini, kekurangan energi kronik ini, ya, biasa disebut KEK ini, penyakit KEK ini nggak berlanjut sampai kita jadi dewasa, sampai jadi seorang ibu ya. Soalnya nanti bisa jadi bayinya nanti kekurangan energi, nanti bayinya kena penyakit lain. Jadi kan kita mendingan mencegah ya, kita harus banyak makan zat yang bergizi gitu. Terus selanjutnya ada anemia karena kekurangan zat besi ya, jadi sadar gitu. Jadi anemia itu karena kita kurang zat besinya. Ada yang tahu nggak contoh dari makanan yang mengandung zat besi?
Bukan dong, itu contohnya itu dari bayam. Bayam juga banyak unsur besinya. Lagi. Lebih tepatnya hati ayam, itu Oh, banyak tuh iya. hati ayam. Ya. Kalau ampela Bisa, cuma kalau lebih banyak hati ayam. Terus ada gangguan makan, jadi ada pemilihan yang puasa sama anoreksia. Mungkin ada susah didengar ya. Jadi penyakit ini itu penyakit biasanya sama remaja, dia nggak mau makan karena mentingin berat badan dia gitu. Jadi dia tiap makan ada yang dikeluarin lagi, ada yang nggak nafsu makan karena pengen kurus kayak gitu. Jadi itu kan di problematika di remaja ya, pengen kelihatan cantik lah, pengen kelihatan langsing, ya segala macem ya kayak gitu. berarti kayak dia ya, dia kurang makan. Soalnya dia itu kalau dia nggak mau makan, dia nggak mau lurus, dia mau lurus kayak aku. Sebenarnya ini ya, sebenarnya Itu ya. makan bagusnya 3 jam sebelum tidur biar nggak terlalu ngap gitu kan ya. Iya. Iya, jadi ya bagus sebenarnya, tapi nggak jam 6 juga ya, bisa juga jam 7 lah ya, maksimal jam 7 malam terakhir makan atau jam 8. Tapi kita harus tidurnya ya itu kayaknya harus lebih malam aja gitu, jangan terlalu dekat sama tidur, kayak jangan kalau kita harus makan kan betul banget gitu ya. Lagi sering tidur abis makan tapi nggak gitu. Oke, udah boleh hari ini. Terima kasih teman-teman. Sama-sama. Materinya udah habis, ada yang pengen nanya nggak? Aku. Satu. Aku dulu ya. Berapa sih berat badan yang bagus untuk di masa remaja kayak kita? Ya. Jadi kalau misalnya yang bagus tuh lebih tepatnya kita harus cari berat badan ideal karena setiap orang beda-beda. Jadi carinya kayak status gizi tadi itu loh. Kita harus lihat dari indeks massa tubuhnya, dia termasuk normal atau termasuk kurang atau termasuk lebih atau termasuk obesitas. Jadi kan tadi kamu udah itu ya, kamu kekurangan, jadi ya harus ditinggalin tuh biar berat badannya bagus, jadinya nggak terlalu kelihatan apa ya kalau bahasanya ya kayak krempeng ya atau kurus gitu. Jadi biar nggak kelihatan kurus gitu, oke? Terus kamu nanya apa? Aku mau nanya, contoh melakukan aktivitas fisik itu kayak gimana? Contohnya kayak kita jalan pagi-pagi tuh, kayak misalnya kita jogging, jalan pagi-pagi, kita main lari-larian tuh itu termasuk aktivitas fisik. Jadi jangan cuma tiduran, duduk aja itu, jadi kurang tuh aktivitas fisiknya. Kita harus jogging ya, apalagi bagus tuh kayak misalnya seminggu 2 atau 3 kali buat jogging. Tapi buat per hari sih ya, bagusnya 30 menit itu kita buat olahraga, bisa jalan-jalan, bisa naik turun tangga, bisa bermain ya, lari-larian kayak gitu. Oke, lanjut. Apa akibat gizi kita tidak seimbang? Oke, akibatnya banyak sih. Jadi ada beberapa penyakit ya. Jadi nggak semua bisa digenerasikan dalam satu gitu. Jadi kita harus harus lihat dari misalnya kalau kekurangan zat gizi besi, kita bisa jadi kena penyakit anemia. Kalau kita kurang energi protein, bisa jadi penyakit kekurangan energi kronik kayak gitu. Oke, udah gitu sekarang aku punya proses ya teman-teman. Nanti aku ini kalian isi, oke?